Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melania Nur Hasanah dari kelas 3B. Nah, kali ini saya akan membahas hasil resum tentang elektrokimia dan teori dualistik. Nah, zat yang belum terurai oleh Lavoisier dilapisi suatu unsur termasuk kapur dan magnesium. Dia yakin kalium dan soda adalah senyawa sehingga dihilangkan dari daftar unsurnya. Cara yang benar-benar baru untuk mempengaruhi dekomposisi kimiawi tersedia sekitar tahun 1800-an dan dengan bantuannya prediksi Lavoisier diverifikasi. Kemudian tumpukan volta, Priestley dan Cavendish telah memulai reaksi antara hidrogen dan oksigen melalui percikan listrik. Dan pada tahun 1789, Adrian Feitz, Van Troostwijk, dan Jan Rudolf Deman menguraikan air melalui pelepasan listrik, tapi tidak dapat mengamati bahwa hidrogen dan oksigen diproduksi di kutub yang berbeda. Petunjuk yang diperlukan untuk membangun peralatan yang akan menyediakan arus listrik kontinu ini diberikan pada tahun 1780 oleh Galvani dari Italia yang memperhatikan bahwa kaki katak yang baru dibedah itu bergerak-gerak ketika bersentuhan dengan dua logam yang berbeda. Galvani mengajukan penjelasan dalam hal listrik hewan tetapi Alessandro Volta menemukan bahwa tidak ada bagian dari hewan yang diperlukan. Dan jika dua logam yang berbeda kemudian bersentuhan dengan papan karton yang direndam dalam air garam, maka arus akan mengalir masuk. Efek yang lebih jelas dihasilkan oleh tumpukan unit-unit tersebut di atas satu sama lain. Mereka mengamati bahwa hidrogen dan oksigen ini terbentuk di kutub yang berbeda. Kemudian salah satu tokoh paling karismatik dalam sejarah kimia adalah Davy. Dia memutuskan ingin lulus dalam kedokteran, sehingga dia memulai rencana pendidikannya mandiri. Dia segera mulai bekerja di kamar tidurnya dengan peralatan yang seadanya yang terdiri dari botol, kemudian gelas anggur, cangkir teh, pipa tembakau, dan lain-lain. Davy mengira bahwa dirinya telah membuktikan panas adalah gerak, kemudian cahaya adalah materi, dan gas oksigen adalah senyawa unsur dari oksigen dan cahaya. Kemudian akhirnya Davy menulis laporan eksperimennya dan dikirim ke Thomas Beddoes yang mendirikan Institut Pneumatik di Bristol untuk menyelidiki sifat obat dari banyak gas yang baru ditemukan. Davy telah membantah teori penularan dari Dr. Mitchell yang menganggap nitrus oksida memiliki kemampuan untuk menyebarkan penyakit. Akhirnya karya ini membuat Davy menjadi terkenal namanya, dan kesimpulan yang terburu-buru tentang fos oksigen yang telah diterbitkan oleh Beddoes sangat disayangkan dan segera dilupakan. Davy memperoleh pelanggan yang cukup dari Royal Institution yang didirikan pada tahun 1799. Pada tahun 1805 teori yang diterbitkan bahwa dalam elektrolisis air dekomposisi awalnya terjadi di dekat kutub positif dan negatif yang menghasilkan oksigen dan hidrogen. Hidrogen dan oksigen yang tertinggal kemudian segera bergabung dengan bagian yang sesuai dengan partikel lain, sehingga memulai rantai dekomposisi dan rekombinasi yang terpadu di seluruh larutan. Ia menyatakan bahwa afinitas kimiawi bersifat elektrik. Aliran listrik melalui larutan kalium dan soda hanya menghasilkan hidrogen dan oksigen. Tetapi pada 1807, Davy menggunakan kalium yang menyatu dan memperoleh tetesan kalium logam. Dia juga mengisolasi oksigen dari aliran listrik melalui fisi kalium, dan karena eksperimen lain telah membawanya pada kesimpulan yang salah bahwa oksigen ada dalam amonia. Ia menyatakan bahwa oksigen tidak hanya merupakan komponen penting dari semua asam, tetapi juga alkali. Dia menempatkan campuran tersebut pada platina yang dihubungkan ke kutub positif dari sebuah tumpukan dan membuat sebuah lubang di campuran di mana dia menuangkan segumpal merkuri.
yang dihubungkan ke kutub negatif dengan sebuah kabel platina. Dengan metode ini Davy memperoleh amalgam kalsium yang cukup gitu ya untuk menyaring merkuri dan mendapatkan sampel kalsium pertama. Nah, kemudian upaya lebih lanjut pada dekomposisi. Davy tidak berhasil menguraikan lebih banyak lagi unsur-unsur Lavoisier. Tetapi sebaliknya, ia menunjukkan pada tahun 1810 bahwa asam oksimuriatik yang dianggap Lavoisier sebagai suatu senyawa dan diberi nama yang sesuai harus dianggap sebagai suatu unsur. Pada pandangan Lavoisier, bahwa semua asam mengandung oksigen. Umumnya diyakini bahwa asam muriatik adalah senyawa dari unsur yang tidak ada oksigen, dan bahwa gas hijau, asam oksimuriat yang diperoleh gitu ya dengan oksidasi asam muriatik mengandung zat yang lebih tinggi. Dengan penyelidikan yang cermat dari reaksi asam muriatik dan asam oksimuriatik dengan kalium oksida dan oksida terhidrasinya, Davy menyimpulkan bahwa asam oksimuriat tidak mengandung oksigen dan merupakan bahan yang agak mirip dengan oksigen. Dia juga menunjukkan bahwa asam muriatik adalah senyawa klorin dan hidrogen, dan dengan demikian memberikan bukti yang bertentangan dengan teori Lavoisier bahwa oksigen merupakan satu-satunya komponen esensial dari semua asam. Nah, pada waktu yang hampir bersamaan, Gay-Lussac dan Thénard gitu ya sedang menyelidiki senyawa radikal fluorik dari Lavoisier. Nah, mereka ini gitu ya menunjukkan kesamaan antara senyawa klorin dan fluorik. Pada tahun 1813, mengikuti saran Ampere gitu ya, Davy menciptakan nama fluor untuk unsur yang diduga ada. Davy, kemudian Gay-Lussac, Thénard dan banyak gitu ya, banyak lainnya yang kemudian bekerja di bidang ini, dan akhirnya semua merusak kesehatan mereka dengan cara menghirup asap hidrogen fluorida. Davy ditemani Faraday gitu ya, asisten yang baru pada tahun 1813 untuk berkeliling Prancis dan Italia. Di Paris, Davy diberi sampel padatan violet yang baru-baru ini diperoleh dari rumput laut dari Courtois. Nah, kemudian Gay-Lussac melakukan penyelidikan paralel, dan dia menamai materi iod yang diterjemahkan oleh Davy adalah iodium. Pada usia 13 tahun, dia magang gitu ya di penjilid buku London dan mengambil kesempatan untuk membaca beberapa buku yang ada. Nah, salah satu buku yang ia baca adalah Conversation on Chemistry oleh Jean Machet yang ditulis untuk menyediakan sarana bagi wanita untuk mendidik diri mereka sendiri gitu ya dalam bidang kimia. Kemudian Faraday ini membuat hasil resumen gitu dari buku yang dia baca, dan dia mengirimkannya ke Davy dengan permintaan agar dia mempertimbangkan untuk suatu pekerjaan. Nah, Faraday ini dikenang gitu ya karena prestasinya di bidang elektromagnetisme. Tetapi dia memberikan beberapa kontribusi khususnya dalam bidang kimia. Sama seperti Davy, Faraday juga menjadi dosen di Royal Institution. Pada tahun 1826 ia memperprakarsai ceramah Natal yang terkenal untuk kaum muda. Dengan bantuan televisi, kini ia menjangkau khalayak yang lebih luas lagi gitu ya. Kemudian suatu ketika dia melewatkan menghadiri gereja pada hari Minggu karena dia telah diperintahkan untuk makan siang bersama Ratu Victoria, dan dia dikeluarkan dari keanggotaan untuk sementara waktu. Selanjutnya pada tahun 1840-an kesehatannya ini mulai menurun, mungkin karena terlalu banyak bekerja, dan meskipun ia terus mengajar sampai tahun 1861, masa paling kreatifnya ini telah berakhir. Nah, kemudian teori dualistik.
Pada tahun 1831 gitu ya, Faraday melepaskan konsultan industri yang menguntungkan untuk berkonsentrasi pada penelitian fundamentalnya di Royal Institution. Nah, Berzelius ini memiliki pandangan yang sama dan mengembangkan teori dualistiknya yang pada dasarnya merupakan teori awal dari ikatan kimia. Logam digolongkan sebagai elektropositif, kemudian unsur yang paling elektronegatif adalah oksigen. Kombinasi kimiawi terjadi antar elemen sebagai akibat tarikan antar muatan listrik yang berlawanan. Ketika atom ini bergabung, mereka melakukannya sebagai akibat dari tarikan listrik, dan senyawa yang dihasilkan mungkin masih memiliki muatan positif atau negatif yang berlebih. Jadi oksida tembaga yang terbentuk gitu ya dari penyatuan tembaga dan oksigen sedikit positif, dan asam sulfat yang terbentuk dari belerang positif dan oksigen negatif sedikit negatif. Sehingga reaksinya menjadi CuO ditambah SO3 menjadi CuSO4. Nah, Berzelius ini mengatur unsur-unsur dalam urutan elektroafinitas. Oksigen paling elektronegatif dan kalium paling elektropositif. Urutan ini secara luas mirip dengan yang ditemukan pada tabel potensial elektroda modern. Inilah salah satu alasan mengapa konsep molekul penyusun Avogadro ini gagal diterima. Kemudian pekerjaan kimia Faraday. Karena diketahui bahwa klorin itu mendukung pembakaran, nah Faraday ini terkejut bahwa karbon, salah satu unsur yang paling mudah terbakar gitu ya, ternyata tidak membentuk senyawa klorin. Pada tahun 1820-an, ia mencetuskan bahwa ketika ia mereaksikan minyak dengan klorin di bawah sinar matahari, ia memperoleh perklorida karbon. Dengan melewatkan karbon perklorida melalui tabung panas merah, Faraday memperoleh protoklorida karbon. Pada tahun 1820-an, Faraday memperoleh reputasi yang berkembang sebagai ahli kimia, dan dia sering terlibat gitu ya untuk melakukan pekerjaan analitis dan konsultasi untuk berbagai perusahaan. Perusahaan ini menyiapkan gas untuk yang tujuannya gitu ya untuk penerangan dengan penyulingan minyak ikan paus dan ikan kod yang merusak. Pada tahun 1823, Faraday melakukan saran Davy gitu ya, yaitu mencairkan klorin dengan memanaskan klorin hidrat dalam peralatan distilasi tertutup. Dengan cara dia mencairkan beberapa gas lagi dan hidrogen bromida yang dipadatkan dan hidrogen iodida. Nah, kemudian studi kuantitatif elektrokimia. Percobaan yang dilakukan Faraday pertama kali setelah dia menemukan arus induksi adalah untuk melihat apakah itu akan menghasilkan dekomposisi dalam setes larutan tembaga sulfat ataukah tidak. Nah, ternyata jumlah listrik yang dialirkan terlalu kecil hingga gitu ya Faraday mencoba menemukan uji kimia yang lebih sensitif. Dengan memanfaatkan tumpukan volta menggunakan uji iodium, dia memperkirakan bahwa jumlah dekomposisi kimiawi yang dihasilkan oleh aliran dua jumlah listrik ini adalah sama. Dengan menggunakan asam sulfat encer, ia menemukan bahwa volume hidrogen yang dibebaskan itu hanya bergantung pada jumlah listrik yang mengalir dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi asam, kemudian ukuran elektroda atau intensitas arus. Nah, Faraday juga percaya gitu ya bahwa lewatnya arus listrik ini menyebabkan distorsi gaya afinitas yang mengikat senyawa tersebut. Kemudian keraguan tentang teori atomi kimia. Teori Dalton ini gitu ya mendapat sambutan yang agak dingin meskipun Berzelius adalah pendukung teori yang hebat, tapi banyak orang lainnya gitu ya tetap tidak yakin, diantaranya adalah Davy dan Faraday. Nah, ada jenis atomisme lain yang menarik bagi Davy dan Faraday. Nah, teori ini berasal dari yang diajukan pada 1758 oleh Boskovic. Nah, teori ini menganggap bahwa atom bukanlah partikel material kecil, tetapi pusat gaya titik. Ketika mereka berjauhan, dua atom titik
menarik satu sama lain menurut hukum kuadrat terbalik. Ketika jarak antara atom titik mendekati 0, maka gaya tolaknya cenderung ke nilai yang tak terbatas. Nah, meskipun Berzelius ini mempertahankan teori dualistiknya sampai kematiannya gitu ya, ketidakmampuan teori tersebut untuk memberikan penjelasan yang memuaskan untuk penemuan tahun 1830 sampai 1840-an. Jumlah senyawa karbon yang berkembang pesat juga menimbulkan kesulitan gitu ya bagi teori atom, karena ketidakpastian dalam nilai berat atom berarti bahwa tidak ada kesepakatan yang mungkin tentang rumus senyawa baru yang sedang diproduksi. Maka teori ini menyebabkan akhirnya gitu ya ditinggalkan.